Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa Sidik dari kelas 12 PS2 nomor absen 34. Sekarang saya akan mempresentasikan materi sosiologi tentang pemberdayaan komunitas. Materi ini mencangkup tentang 1. Hakikat pemberdayaan komunitas. 2. Tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. 3. Prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. 4. Tahap-tahap dan aktor pemberdayaan komunitas, dan terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan komunitas. Hakikat pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kemampuan, kekuatan, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut Wilkinson, pemberdayaan komunitas adalah sebuah upaya atau perubahan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri, dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan. Maka, upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas menunjuk kepada komunitas yang kurang berdaya atau tidak berdaya. Pemberdayaan juga dapat dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya, namun dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas itu sendiri. Adapun hal yang ingin dicapai oleh upaya pemberdayaan komunitas adalah pemberian daya atau kekuatan kepada suatu komunitas sehingga menjadi komunitas yang lebih baik. Prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. 1. Pemberdayaan memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya. 2. Pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. 3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik. 4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya. 5. Pemberdayaan harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah makro dengan kepentingan masyarakat mikro. Tahap-tahap dan aktor pemberdayaan komunitas. Yang pertama, tahap penyadaran dan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian. Yang kedua, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sehingga dapat mengambil peran dalam komunitasnya. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuannya yang inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan komunitas. 1. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. 2. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. 3. Ketergantungan adalah budaya dengan keadaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. 4. Dorongan dari pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat. 5. Adanya batas pemberdayaan terutama terkait dengan siklus pemberdayaan kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. 6. Adanya kepercayaan para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. 7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Dan 8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Sekian presentasi singkat dari saya. Semoga presentasi ini membantu. Sekian, terima kasih.